Assalamualaikum, kembali lagi di channel Server Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial dari pembuatan RESTful API dengan menggunakan PHP dan juga MySQL. Langkah pertama kita akan masuk ke dalam web browser untuk melihat materi yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan mengikuti dari materi tersebut. Teman-teman dapat mengaksesnya yaitu di dalam website resmi dari Server Coding. Jika teman-teman lihat, di sini terdapat kategori PHP. Nah, dalam kategori ini terdapat suatu artikel, di mana artikel ini merupakan artikel lanjutan dari seri pertama, yaitu membuat CRUD RESTful API dengan PHP dan MySQL. Di mana pada artikel yang kedua ini, yaitu kita akan membuat RESTful API secara OOP atau Object Oriented Programming. Baik, kita lihat. Kita scroll ke bawah. Di sini merupakan struktur dari yang akan kita buat pada tutorial kali ini. Di mana sebelumnya kita sudah membuat folder config dan juga product. Dan sekarang kita akan membuat suatu folder yaitu dengan nama v2 yang dimana di dalamnya itu terdapat 3 folder, yaitu jika kita lihat terdapat folder API, config, dan juga model, di mana masing-masingnya itu terdapat satu file, yaitu product.php. Pada config itu terdapat database.php, dan pada model itu terdapat kelas yaitu product.php dengan huruf P-nya itu besar. Karena identik penulisan kelas itu identik dengan diawali dengan huruf yang besar. Oke, kita coba buka saja Visual Studio, atau jika teman-teman menggunakan text editor yang berbeda, teman-teman bisa menggunakannya. Sebentar, kita remove from folder. Nah, di sini kita sudah punya satu folder, yaitu belajar RESTful PHP. Jika teman-teman belum membuat atau belum mencoba tutorial ini, teman-teman juga dapat mengikuti tutorial pada video sebelumnya. Di sini kita akan membuat satu folder dengan nama v2. Oke, enter. Dalam folder ini kita akan membuat 3 folder, yaitu API, config, dan juga model. Kita akan buat API, lalu config, lalu model. Karena ini strukturnya seperti ini, kita tidak terlalu jelas untuk melihatnya, maka kita akan membuka pada directory sum untuk memastikan apakah sudah benar untuk pembuatan foldernya atau tidak. Belajar RESTful PHP. Nah, ternyata ini dapat kesalahan. Kita hapus juga. Nah, di sini kita buat lagi. Di dalam folder v2 ini terdapat API, lalu config, lalu model. Oke, kita coba lihat kembali. Nah, di sini strukturnya sudah betul. Lalu kita akan buat nama product.php ini di dalam folder API. Kita buat satu file.
product.php. Dan selanjutnya pada config itu kita akan membuat kelas dengan nama database.php. Oke, kita coba buat database.php. Selanjutnya kita akan membuat suatu kelas dengan nama product.php pada folder model product.php. Teman-teman harus memperhatikan untuk penulisannya, yaitu untuk kelas sendiri karena harus diawali dengan huruf besar, maka teman-teman harus memperhatikannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Kita akan membuat suatu koneksi di mana koneksi ini digunakan untuk menghubungkan dengan database. Untuk script koneksinya sendiri itu tentunya ada sedikit perbedaan dari tutorial sebelumnya. Oke, teman-teman lihat pada tutorial sebelumnya itu seperti ini. Sangat simpel kan? Nah, tapi pada pembuatan OOP kita akan buat di dalam kelas. Maka jika teman-teman lihat akan berubah menjadi seperti ini. Kita bisa copy saja. Untuk teman-teman yang belum mengunjungi websitenya, teman-teman bisa mengunjungi atau melihat di dalam kolom deskripsi. Di sana saya sudah sertakan untuk link dari artikel ini. Oke, kita bisa copy untuk koneksi ke dalam database-nya. Kita close saja ini. Kita akan buat di dalam folder config dan di dalam file database.php. Kita pastikan. Untuk penamaan sendiri yang harus kita ubah yaitu di bagian penamaan database. Kita bisa lihat pada file sebelumnya yaitu koneksi.db. Lalu kita copy untuk nama database yang telah kita buat. Kita copy. Kita close lagi, lalu kita pastikan atau refresh di bagian dbname. Oke, kita save. Untuk konfigurasi dari database itu sudah selesai. Dimana jika saya jelaskan sedikit mengenai strukturnya, kita membuat suatu kelas dengan nama database. Nah, database. Dimana di dalamnya itu kita membuat suatu variabel dengan private. Nah, di sini kita buat host terlebih dahulu, lalu database-nya apa, lalu kita masukkan username. Secara default-nya pasti strukturnya akan seperti ini, yaitu localhost. Ini database-nya sesuai dengan yang dibuat. Untuk username-nya pasti root dan password-nya secara default yaitu kosong. Dan di sini terdapat variabel dengan public atau bebas kita akses di mana saja gitu. Kalau public. Lalu kita scroll. Nah, di sini suatu query atau perintah bagaimana cara untuk mengoleksikannya. Di sini saya menggunakan PDO. Jika teman-teman lihat, kita akan mengkonfigurasi atau mengecek host, dbname, lalu username dan juga passwordnya itu. Oke, untuk koneksi setelah selesai dibuat kita save. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap mengisi model di dalam model produk. Kita copy terlebih dahulu untuk struktur dari modelnya tersebut. Nanti masing-masing dari function ini akan kita isi. Kita copy. Lalu kita masuk ke dalam model. Ke dalam kelas maksudnya. Kita paste di sini. Kita save. Nah, di mana di sini kita membuat suatu kelas dengan nama product. Dan di sini kita membuat suatu variabel yang dimana variabel tersebut kita deklarasikan dengan dibuat public karena kita nanti akan mengaksesnya pada berbagai function.
yaitu read, read one, create, update, dan juga delete. Jadi kita tidak perlu untuk membuat suatu variabel secara berulang-ulang, dan kita membuatnya dalam public. Dan di sini terdapat construct, di mana construct ini digunakan untuk suatu perintah yang akan dieksekusi terlebih dahulu ketika program tersebut dijalankan. Dan di mana kita akan menjalankan terlebih dahulu suatu koneksi yang telah kita buat pada database class database.php. Nah, jika sudah melakukan pengecekan koneksi database, maka kita dapat menjalankan perintah-perintah yang terdapat di dalam function tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mengkopinya untuk struktur dari model produk, yaitu Object Oriented Programming. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengisian API product.php. Kita bisa copy terlebih dahulu. Oke, kita copy sampai sini. Kita paste di dalam file API dengan huruf P-nya yang kecil. Nah, di sini kita coba save terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa header, di mana header tersebut digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pengecekan ataupun pemrosesan dalam JSON, dalam mengecek suatu API di dalam bahasa pemrograman JSON ya. Dimana di sini juga terdapat suatu control allow origin dan juga content type dengan application JSON, karena kita nanti akan menghasilkan data JSON dari API ini. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat suatu akses dengan beberapa metode, yaitu post, get, put, dan delete, di mana kita nanti akan menggunakan metode-metode tersebut. Untuk akses kontrol di sini juga terdapat 3600. Di sini maksudnya yaitu waktu. Lalu juga terdapat header authorization, dan ini tentunya suatu fitur tambahan ketika kita menambahkan suatu autentikasi ataupun token. Oke, pertama kita include dulu file koneksi, yaitu dengan memanggil kelas dari database yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Ini. Selanjutnya di dalam di bawahnya kita membuat suatu koneksi, yang dimana kita membuat suatu objek dengan nama database, dan kita ambil koneksinya dengan menggunakan perintah get connection. Selanjutnya kita membuat suatu objek product seperti ini, dan kita akan request atau meminta ke dalam server. Lalu selanjutnya di sini terdapat switch, di mana kita akan melakukan suatu validasi ataupun percabangan, yaitu ketika kita menjalankan get, maka akan menjalankan perintah ini. Sedangkan post yang di dalam sini, begitupun untuk put dan juga delete. Oke, selanjutnya kita akan mengisi. Nah, tahap pembuatan CRUD RESTful API, OOP, dan MySQL. Oke, kita sudah sampai pada tahap pembuatan query-nya. Kita bisa copy untuk melakukan read dari data. Kita akan mengambil suatu data dengan menggunakan query, yang tentunya query ini akan kita simpan di dalam file
product.php di dalam kelas maksud saya. Oke, kita masuk saja. Lalu kita pastikan di dalam kolom read jika kita lihat ya. Di sini kita akan masukkan di dalam kolom read. Kita bisa save. Nah, di mana dalam query ini kita akan menampilkan select. Select itu menampilkan yaitu ID, nama produk, harga, tipe produk, dan juga stok. Yang tentunya di dalam tabel produk. Lalu kita akan menambahkan script di dalam file API produk. Teman-teman bisa copy. Ini codingannya lumayan panjang, di mana codingan ini merupakan suatu gabungan dari get all dan juga by ID. Jadi ini sudah digabungkan antara memanggil atau menampilkan seluruh data dan juga menampilkan satu data. Kita masukkan dalam metode get. Karena dua-duanya itu untuk by ID dan juga get all atau menampilkan seluruh data itu sama-sama menggunakan metode get. Jadi kita gabungkan untuk codingannya. Pasti seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman cek kembali apakah sudah benar atau tidak. Oke. Kita betulkan sedikit. Kita cek. Oke, kita save. Lalu selanjutnya kita akan mencoba nih teman-teman untuk menjalankannya di dalam Postman. Kita akan coba ya. Kita buka Postman terlebih dahulu. Nah, ini merupakan suatu dokumentasi dari kemarin. Jika teman-teman mengikuti tutorial sesi sebelumnya atau pada pembuatan REST API, kita sudah berhasil untuk membuat suatu dokumentasi. Kita bisa view terlebih dahulu. Nah, ini merupakan dokumentasi ya teman-teman. Dan kemarin juga kita sudah selesai untuk mempublikasikannya. Dan bisa diakses oleh semua orang untuk endpoint-nya ini. Lalu kita akan membuat suatu perubahan sedikit, di mana dalam perubahan ini atau kita buat suatu collection mungkin ya, collection baru saja. OP. Nah, di sini kita coba buat suatu collection baru. Latihan RESTful PHP OP. Oke. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan membuat suatu add request dengan nama get all. Kita enter. Nah, dalam sini kita bisa kopikan saja untuk ini supaya lebih cepat. Nah, kita pastikan, lalu kita sesuaikan untuk pemanggilan filenya, yaitu v2 API product. Oke, kita ikuti produk v2. Ini merupakan project kita, lalu v2 ini merupakan folder. Selanjutnya itu API lalu produk yang merupakan suatu pembuatan endpoint.
atau kita akan mengakses file yang ini, product.php. Oke, jika kita coba jalankan, di sini terdapat suatu informasi nih, connection. Oke, karena kita lupa untuk menjalankan sum. Teman-teman jika belum menjalankannya bisa menjalankan terlebih dahulu. Kita masuk ke sum control. Lalu kita akan menjalankan web server yaitu Apache dan juga untuk database-nya kita menggunakan suatu database MySQL. Oke, kita jalankan dan pastikan kedua ini sudah running. Jika sudah seperti ini, kita bisa close saja. Maka secara otomatis akan bekerja di belakang layar. Coba kita jalankan. Nah, kita sudah berhasil untuk menampilkan data produk. Seperti ini, ada dua data. Ini dengan metode OOP. Jika teman-teman jalankan dengan metode bukan OOP yang kemarin, seperti ini, tapi tampil all. Kita coba jalankan, maka tentunya hasilnya akan sama. Nah, di sini kita yang tampil itu berupa teks HTML. Kenapa nggak langsung JSON? Nah, karena berbeda dengan ini, teman-teman. Kalau di sini itu kita sudah menyetingnya di atas ya. Nah, di sini terdapat suatu header. Yang baris kedua itu di mana header ini menangani suatu content type, yaitu jika outputnya itu berupa JSON, maka secara otomatis akan menampilkan seperti ini, data JSON. Berbeda dengan yang ini. Jadi ketika kita menjalankannya pasti karena kita belum menambahkan header, otomatis akan menampilkan HTML dan kita harus mengubahnya seperti ini. Oke, kita sudah selesai untuk menampilkan get all. Lalu selanjutnya teman-teman bisa scroll lagi ke bawah. Kita akan menampilkan data produk berdasarkan ID, di mana kita hanya cukup untuk menambahkan suatu script di dalam kelas product.php. Oke, kita bisa copy saja. Teman-teman bisa perhatikannya. Di sini kita masukkan ke dalam kelas product.php. Kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini terdapat suatu function di mana function ini bertuliskan read one, yang artinya kita akan menampilkan satu data. Kita paste, lalu kita save. Oke, kita coba jalankan karena kita tidak perlu lagi untuk menambahkannya di sini. Karena codingan yang ini di dalam get tersebut sudah mencangkup get all maupun get by ID di sini. Di sini ada else, yaitu get by ID. Kita coba jalankan ya teman-teman. Kita bisa copy terlebih dahulu. Lalu kita buat lagi suatu add request dengan nama get by ID. Oke, seperti ini kita enter. Lalu kita pastekan dan kita buat suatu slash jika teman-teman lihat, atau juga bisa menggunakan value. Oke, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan value saja. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan value, sebenarnya bisa seperti ini, sama dengan 2. Nah, ini akan di sini ID ya teman-teman, ID 2. Nah, otomatis value-nya itu akan keisi. Dan jika teman-teman mengisinya di bagian value seperti ini, ID 2, maka tentunya ini akan sama-sama saja gitu. Lalu kita akan panggil datanya dengan data ID 2. Kita send. Maka di sini sudah terdapat
data sudah ditampilkan data dengan ID 2. Jika teman-teman lihat di dalam get all, yang ID 2 itu dengan nama Acer dengan harga 2.300.000 dan stok 10. Jika kita lihat, itu sudah sama, Acer 2.300.000 lalu stok 10. Untuk get all sendiri, kita sudah berhasil untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya kita akan melakukan insert data product dan kita akan menambahkan suatu query ke dalam kelas product.php. Kita bisa tambahkan atau bisa ikuti. Kita kopikan, lalu kita pastekan di dalam function create. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, kita paste. Dimana jika saya jelaskan sedikit, kita menggunakan perintah insert into this table name. Karena table name tadi sudah kita tentukan yaitu table product, maka kita tidak perlu untuk menuliskannya secara langsung. Lalu kita masukkan fieldnya apa saja, yaitu nama produk, harga, tipe produk, dan juga stok. Lalu selanjutnya ini merupakan suatu pemanggilan koneksi, dan selanjutnya ini menangkap value yang tentunya kita akan ketik atau kita akan buat dimasukkan ke dalam database. Lalu di sini terdapat suatu query execute. Oke, seperti ini teman-teman untuk script dari function create tersebut. Lalu kita juga diharuskan untuk menambahkan di dalam file API-nya codingan berikut. Oke, kita coba copy terlebih dahulu. Sebetulnya ini codingannya itu sederhana. Cuman di sini terdapat beberapa validasi dan juga keterangan sehingga terlihat seperti panjang gitu. Oke, kita coba paste di dalam post. Oke, di dalam post ini teman-teman. Kita coba paste. Kita rapikan dulu. Tab 1 kali. Nah, seperti itu. Dimana di dalam codingan tersebut juga kita bisa lihat di sini terdapat suatu pemanggilan dari name-name yang tadi yang sudah kita deklarasikan di dalam kelas produk. Sini juga sama. Nah, di sini terdapat suatu respon code 201 yang dimana itu kode status berhasil. Di sini terdapat juga pesan kesalahan atau else jika responnya itu tidak sesuai. Enable to create product. Oke, seperti ini untuk codingannya. Ini kita bisa save. Lalu kita akan mencobanya. Kita akan bisa menggunakan form ataupun raw. Kita akan coba menggunakan form saja, teman-teman, supaya lebih mudah. Kita coba copy kembali URL-nya, lalu kita akan membuat suatu add request, yaitu create ya. Kita enter, lalu kita ubah menjadi post, lalu kita pastekan. Ini hapus. Di sini untuk URL-nya tetap sama, hanya saja yang membedakan itu jika kita lihat tetap sama ya teman-teman. Yang membedakan itu hanyalah suatu metodenya saja. Berbeda dengan yang lainnya kan di sini untuk URL-nya pasti semuanya berbeda. Nah, untuk konsep OOP sendiri itu untuk URL-nya itu sama. Karena hanya terdapat satu file API yaitu product.php. Sini kita body, lalu kita akan menggunakan form di mana kita akan mengisi value-nya
Jika teman-teman lihat, di sini terdapat nama produk. Oke, nama produk. Kita akan buat dengan nama produknya misalkan gitar ya teman-teman, gitar. Lalu selanjutnya terdapat harga. Harganya misalkan 1 atau 500.000 lah. Selanjutnya itu tipe produk nih. Kita masukkan tipe produk, yaitu gitar itu merupakan alat musik. Dan stok. Kita buat stoknya itu 100. Seperti ini teman-teman. Lalu kita coba send ya. Kita coba send. Kita save dulu supaya ininya berubah menjadi post. Ini juga save dulu. Nah, kita akan coba send. Pesan kesalahan nih. Lihat pesannya itu bahwa produk was created. Kita sudah berhasil untuk membuat produk tersebut. Jika teman-teman lihat ya. Di sini dia sudah berhasil untuk create. Nah, jika berhasil maka dia akan menampilkan pesan ini produk was created. Atau di sini mungkin pesan berhasil ya teman-teman. Berhasil kan. Oke, kita coba lagi dengan gitar, misalkan gitar akustik. Dan harganya terus saja 1.500.000. Kita send. Nah, di sini pesan berhasil, teman-teman. Lalu kita coba save dulu. Kita coba get all. Maka di sini akan terdapat 4 data nih. Karena yang pertama itu gitar saja dan yang kedua itu gitar akustik. Oke. Kita coba lihat. Nah, di sini terdapat ada 4 data ya. 1, 2, ini 3, 4. Karena yang ketiga itu tidak ada karena pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat data 3 dan kita melakukan delete data. Otomatis ketika ada penambahan data maka ID tersebut akan menjadi 4 karena menggunakan auto increment. Oke, untuk insert data kita sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan melakukan edit data produk. Teman-teman bisa menambahkan kembali di dalam kelas product.php. Copy saja. Lalu kita masuk ke dalam product.php. Kita masuk ke dalam update. Nah, di dalam sini teman-teman lihat ini menggunakan suatu metode dengan nama update. Di sini seperti ini. Biasa untuk pemanggilannya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ataupun di dalam pembuatan insert itu sama. Hanya saja di sini terdapat suatu metode yang berbeda yaitu update. Dan selanjutnya kita akan melakukan suatu pemanggilan ID yang akan kita delete itu. Kita akan memasukkan query-nya ke dalam atau codingannya ke dalam file API. Kita copy saja dari data lalu sampai bawah teman-teman. Nah, kita copy dan kita paste ke dalam put di sini. Ini kita hapus. Paste di sini. Nah, seperti ini. Kita rapikan sedikit. Seperti ini, teman-teman. Kita coba jalankan saja untuk codingannya. Ini hampir sama sih, banyaknya validasi. Oke, kita jalankan. Apakah berhasil?
Nah, jika teman-teman jalankannya, kita akan menggunakan suatu metode dengan menggunakan raw, di mana raw ini kita akan menuliskan suatu sintak atau query seperti JSON ya teman-teman, dengan data JSON. Sebetulnya bisa saja menggunakan XForm, tapi untuk menambah pengetahuan, kita akan menggunakan suatu metode yang berbeda, yaitu dengan raw. Oke, kita coba lakukan. Teman-teman copy lagi untuk ini. URL-nya kita close terlebih dahulu. Lalu kita buat suatu add request dengan update ya teman-teman, nama update. Kita enter, lalu kita paste. Untuk metodenya sendiri kita ubah menjadi put. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam body, kita raw. Di sini kita ubah untuk ini menjadi JSON, teman-teman. Kita coba buat strukturnya terlebih dahulu. Jika teman-teman lihat, kita akan memanggil suatu ID dengan sebentar, kita coba get all dulu supaya kita tahu isi datanya. Nah, di sini kita akan mengedit di dalam ID 4 ya, teman-teman. Dengan nama produknya itu gitar, dan kita akan mengubahnya menjadi gitar listrik. Nah, seperti itu. Kita akan masukkan ID yaitu 4, dimana kita juga akan memasukkan nama produk yaitu gitar listrik. Oke. Selanjutnya kita juga akan menambahkan harga, karena tadi harganya itu berapa ya, 500.000, maka kita akan ubah menjadi 2 juta. Selanjutnya kita akan menambahkan tipe produk tetap sama, yaitu alat musik. Lalu kita akan tulis stoknya itu 10, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan melakukan send untuk menguji apakah query ataupun data yang kita masukkan itu sudah benar dan query serta codingan yang kita buat itu sudah berhasil. Kita akan send. Oke, produk was update. Kita sudah melihat bahwa produk kita sudah berhasil diupdate nih teman-teman. Kita coba cek apakah benar produk dengan ID 4 itu berubah atau tidak. Kita send kembali. Kita coba cek. Oke, kita mendapati seperti ini teman-teman. Kita listrik dengan harga 2 juta dan stok 10. Kita sudah berhasil untuk melakukan update data dengan konsep object oriented programming. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan delete data produk, dan tentunya delete ini merupakan suatu cara yang paling simpel yang teman-teman jika dibandingkan dengan pembuatan script yang lainnya. Kita bisa copy untuk scriptnya sendiri, cukup simple. Kita akan masukkan di dalam kelas product.php. Oke, kita masukkan di sini di function delete. Kita masukkan, kita rapikan sedikit. Oke, sekali lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Sini terdapat satu error. Ya, apa ya? Bentar, kita cek. Oke. Ternyata kelebihan ini kayaknya. Coba kita delete satu. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman.
Dimana di dalam delete ini kita akan menggunakan metode delete, yang nantinya juga kita akan menggunakan metode yang sama di dalam Postman. Seperti ini, kita tentunya memerlukan suatu ID yang akan kita delete. Oke, kita lakukan execute. Jika berhasil, maka akan mengembalikan return true, dan jika gagal akan melakukan atau mengembalikan return false. Seperti ini. Lalu kita juga akan menambahkan sedikit query atau script di dalam file API. Kita copy saja teman-teman. Mohon maaf, dari sini. Seperti ini, kita masukkan ke dalam file API. Di sini terdapat case delete. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kita paste. Lalu kita rapikan sedikit. Kita bisa kembali saja. Nah, seperti ini. Save. Nah, ini merupakan suatu validasi di mana di sini terdapat pengecekan, yaitu kita harus memasukkan suatu parameter yaitu ID. Jika tidak melakukan parameternya, nanti kita akan cek apa perubahannya atau errornya seperti apa. Kita coba, kita akan mendelete suatu ID ya, dengan ID 4 yang tadi, yaitu gitar listrik. Kita akan melakukan delete. Kita bisa copy kembali, lalu kita bisa add request lagi, delete. Oke, kita paste di sini, lalu pilih metode delete. Di sini kita akan memasukkan suatu ID dengan ID 4, yaitu gitar listrik. Sini gitar listrik, teman-teman. Kita akan melakukan delete. Tapi sebelumnya kita jangan dulu diisi untuk ID ini, kita akan melakukan pengecekan dulu untuk validasinya seperti apa. Oke, kita send. Nah, ketika kita belum memasukkan suatu parameter ID, maka script ini akan melakukan pengecekan, yaitu parameter ID tidak ada. Nah, jika teman-teman lihat di sini terdapat suatu tanda seru ya, di mana jika tidak ada ID, kalau dihapus itu maka jika ada ID, tapi untuk penerapan tanda seru itu sebaliknya, jika tidak ada ID maka munculkan pesan parameter ID tidak ada. Nah, jika ID ada, maka seperti ini. Jika berhasil, maka akan menampilkan produk was delete. Oke, kita coba kembali dengan menambahkan suatu parameter ID. ID, oke, di sini 4. Kita lakukan delete. Delete. Produk was delete. Kita sudah berhasil memunculkan pesan produk sudah selesai dihapus. Apakah sudah terhapus? Kita bisa cek kembali di dalam get all, lalu kita send. Kita cek ID 1 ada, 2 ada, 4 sudah terhapus. Kita hanya tinggal memiliki 3 data saja. Kita sudah berhasil untuk melakukan CRUD RESTful API dengan menggunakan PHP MySQL dan menerapkan konsep Object Oriented Programming. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir tutorialnya. Jika teman-teman ada kesulitan, bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Dan untuk
artikel ini untuk sebagai referensi dari skrip yang akan teman-teman ikuti. Teman-teman bisa melihat di dalam kolom deskripsi. Dan saya sudah menyertakannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam tutorial kali ini bisa memberikan manfaat. Dan terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.